Oke teman-teman, hari ini kalian bertemu lagi bersama kami. Nah, dan kami saat ini akan pergi lagi ke perhutanan ataupun juga petualang guys. Nah, dan petualang hari ini kami akan mencari makanan yang asli dari hutan ataupun juga rasa dari hasil hutan guys. Nah, biar kalian lebih tahu, jangan lupa ya ikuti terus video kami. Oke teman-teman, dan hari ini kami sudah ada di perhutanan ataupun juga di perkebunan kayu ya. Nah, jadi hari ini kami akan mencari makanan-makanan ya, pastinya makanan dari alam seperti buah ataupun juga lain sebagainya ya, yang bisa dimakan secara mentah, tidak perlu memasak gitu. Jadi khususnya makanan dari alam guys. Apa saja yang kami temukan, kami akan coba untuk memakannya guys, dan menikmati rasa-rasa secara alami tanpa menggunakan penyedap rasa ataupun juga masakan-masakan lain sebagainya guys ya. Jadi biar kalian lebih tahu keseruan kami, jangan lupa ikuti terus video kami guys. Dan sekarang kami akan siap untuk berjalan ya. Karena di sini kami sedang tidak ada teman-teman, jadi kami petualangnya hari ini cuma sendirian saja guys. Oh iya, meskipun kami saat ini sedang sendiri, tapi tidak pernah untuk mematahkan kesemangatan kami ya untuk berpetualang. Oh iya teman, pas kami di perjalanan kami menemukan buah yang berasal dari hutan. Namanya buah corolla nih. Nah, dan buah ini kalau sudah matang biasanya suka berjatuhan ke bawah. Dan biasa sih kalau ada di hutan, tupai juga suka ikutan makan. Itu kan di bawah juga ada bekas tupai tuh. Jadi kami gak kebagian nih. Nah teman-teman, jadi pas di perjalanan kami menemukan pohon-pohon buah. Ini bukan pohonnya, jenis kalau bahasa kami, kalau bahasa Sundanya bisa disebut juga arei gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya saya belum tahu apa sih namanya arei itu. Jadi ini adalah buah corolla, kalau disebut kami namanya corolla guys. Rasanya asam manis, dan biasanya buah-buah yang seperti itu suka berjatuhan kalau sudah matang guys. Tapi di sini banyak juga bekas tupai guys. Nah, untuk mencicipi buah ini kami akan coba untuk mencarinya yang jatuh aja ya, supaya lebih ringan tuh, tidak capek-capek untuk menaiknya. Semoga aja kami bisa menemukannya guys. Tuh guys, dan di sini bekas tupai saja ya. Karena tupai juga suka makan-makan yang kayak gitu guys. Tuh, jadi ini juga isinya masih ada, cuman tupainya nggak kehabisin. Satu buah juga nggak habis ya. Tuh, ini bekas tupai juga. Ini juga bekas tupai. Dan karena bekas tupai, saya jadi kesusahan tuh untuk mencarinya guys. Nah, dan sekarang kami sudah menemukan buah corolla ini. Tapi ini matangnya tidak terlalu sempurna guys. Tapi meskipun tidak terlalu sempurna, semoga aja enak untuk dimakan ya. Nah teman-teman, jadi karena saya sudah menemukan buah ini, namanya buah corolla, dan saya sudah membukanya tuh kan. Jadi ini lumayan matang meskipun tidak terlalu matang, dan kita akan mencicipi rasa buah ini guys. Biasanya rasa buah ini ada manisnya juga ada asamnya guys. Dan cocoknya buah ini untuk dijadikan ramisak ataupun juga rujak guys ya. Dan marilah kita cicipi rasa buah ini.
Ya, karena ini buahnya tidak terlalu matang dan rasanya juga lumayan asam banget guys, tidak kerasa ada manisnya ya. Harusnya kulitnya ini sudah berwarna kuning, kuning total semua ya. Jadi ini kuningnya cuma sedikit doang, yang paling besar itu warna hijau semua ya, jadi terlalu matang guys. Nah, kalau kami sudah menemukan satu buah dan sekarang kami akan mencari makanan-makanan lainnya juga. Ya, pastinya dong makanan yang dari alam ya. Oke guys, karena kami sudah menemukan satu buah makanan yang pastinya alami banget ya, khusus dari alam. Oke, jadi kami saat ini sedang mencari makanan-makanan yang jenis dari alami lagi, makanan-makanan yang khas alami ya, mas, khas hutan. Oh iya teman-teman, pas di perjalanan tiba-tiba kami menemukan buah lagi. Nama buah ini bisa disebut juga buah nangka guys. Nah, dan sekarang ini kami menemukan buah lagi guys. Ini adalah namanya buah nangka, tapi bisa disebut nangka biasa ataupun juga nangka hutan ya. Kan ada nangka capedak, ada nangka borit, jadi ini nangka biasa guys. Nah, kayaknya di atas itu ada yang agak-agak matang, tapi matang apa belum saya nggak tahu ya. Dan marilah kita akan cek buah nangka ini matang apa belum, dan kami sekarang akan menaiki buah nangka ini guys, ataupun juga pohon nangka ini. Oh iya teman, dan sekarang kami sudah ada di atas pohon dan kami sudah menemukan buah nangka yang lumayan sudah matang juga. Tapi buah nangka ini bekas tupai juga tuh makan. Tapi gak apa-apa ya, yang penting kami masih kebagian tuh. Oh iya teman-teman, karena di sini buahnya sudah lumayan matang, jadi kami akan siap untuk menurunkan buah ini ya. Oh iya teman-teman, saya mumpung masih ada di atas pohon ataupun juga di atas tangkal, jadi saya mau sedikit curhat dulu nih buat kalian. Kenapa sih saya menyukai alam perhutanan ataupun juga hutan-hutan ya? Padahal hutan itu sangat barala sekali ya, ataupun juga rimbun sama rumput, jadi bikin pandangan kita tidak enak dipandang gitu ya, jadi suasananya. Nah, alasan saya bisa menyukai perhutanan ataupun juga alam hutan ya, karena saya hidup di kampung, otomatis pandangannya kesana kesini pasti dong perhutanan ya, tidak kayak di kota. Pandangannya jenis gedung ataupun hotel lain sebagainya, pasti kan enak banget untuk dipandang. Tapi kalau menurut saya hutan ini sangat kaya sekali dengan makanan-makanan secara alami guys. Seperti ini contohnya buah nangka ya. Nangka ini pasti dong ada di perhutanan juga, karena ini nangka kampung ataupun juga nangka biasa, bisa disebut juga nangka hutan guys. Nah, jadi otomatis makanan-makanan yang langsung dari tangkal segernya ini luar biasa, apalagi sudah asli matang banget ya. Jadi saya lebih suka dengan makanan-makanan yang ada di hutan, seperti makanan secara alami, buah-buahan. Dan lebih enaknya lagi kalau makan buah-buahan itu langsung dari pohonnya. Misalkan kalau kita makan jambu ya, kalau nangka nggak mungkin ya kita makan petik nggak mungkin ya. Kalau misalkan kita makan jambu gitu, enaknya dipetik langsung dimakan. Itu rasanya lebih segar juga daripada kalau misalkan makan jambu, daripada jambunya beli hasil tukang dagang ataupun juga beli di tukang dagang ya. Jadi itu rasanya kayak tidak sempurna banget gitu. Tapi kalau menurut saya lebih segar dimakan secara langsung, bisa petik langsung kalau makan misalkan rasa jambu ya, jambu ataupun juga seperti yang tadi itu Corolla ya, itu langsung dari tangkal langsung bisa, itu lebih segar juga ya, rasa aslinya lebih kerasa banget gitu ya. Nah ini juga calon guys, calon matang juga ya, dan di bawah juga ada satu, dan saya tadi sudah nurunin dua, sudah pada matang lumayan, cuman pada kecil-kecil.
Nah, inilah buah yang sudah kami ambil. Dan kami saat ini menurunkan buah hanya 2 biji saja ya, karena yang matangnya cuma 2 biji saja guys. Oh iya teman-teman, karena buahnya sudah ada di depan kita dan waktunya kita akan membuka buah nangka ini. Semoga aja matang dengan beneran tuh. Wah, ini matang dengan beneran sekali ya. Ini pasti mantap banget, soalnya wanginya sudah terasa banget tuh kan. Tapi ingat ya, kalau kita membuka nangka ini getahnya sangat lengket banget. Biasanya kalau zaman dulu getah nangka ini bisa dipakai menjerat burung, tapi masih dicampur loh sama getah karet juga. Nah, kalau buahnya sudah dibuka dan sekarang kami akan proses mencicipi buah nangka ini ya. Apakah rasanya manis dan apakah enggak? Ya pastinya dong, kalau nangkanya sudah matang pasti manisnya kebangetan tuh. Karena biasanya pohon nangka ini lumayan cukup bagus juga tuh. Oh iya, sebelum proses kita memakan buah nangkanya, kita harus membuang beberapa bagian dulu supaya mudah juga untuk diambilnya ya. Oh iya teman-teman, dan nangka ini tidak sangka, padahal luarnya itu pada penyok. Biasanya kalau luarnya itu pada penyok, dalamannya pasti jelek, tapi ini lumayan cukup bagus juga loh. Asli banget guys, karena ini matangnya dari Nah teman-teman, dan sekarang kami sudah beres memakan nangkanya dan ini sangat lengket banget ya. Getahnya ini sangat lengket banget sama tangan. Harusnya kalau mau makan ini tangannya dikasih minyak dulu biar tidak lengket. Nah gimana sih caranya untuk menghilangkan lengket-lengket dari getah nangka ini secara alami, biar kalau dicuci pakai air itu supaya mudah juga untuk luntur. Nah caranya ini, kan di sini ada tanah yang kering ya, jadi tangan kita yang lengket itu diginiin aja sama tanah yang kering. Kalau bahasa Sundanya tanah yang ngebul ya. Nah jadi gini. Dan sebagai pencinta alam jangan jijik sama tanah. Kan kalau orang pertama jijik kotor cenanya. Nah buat pecinta alam ataupun orang kampung jangan sampai jijik seperti ini, karena ini meskipun jijik atau enggak, ini merupakan alam kita dan kita berbijaklah di atas tanah ini ya. Jadi kalau sama alam ini ataupun sama bumi jangan memandang manisnya saja. Jadi kita selain memandang manisnya, dan kita harus memanfaatkan kepahitan seperti kotorannya gitu ya. Nah dan meskipun ini sangat kotor banget sama tangan, ada juga untuk membersihkannya dari alam yang namanya air ya. Jadi ini supaya memudahkan si getah nangka ini itu menjadi mudah untuk dicuci. Nah kalau dikasih tanah ini pas dicuci tanahnya bersih, getahnya juga ikut bersih ya. Jadi jangan sampai bilang jijik sama tanah. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya juga. Jangan lupa lagi di like dan di komen supaya kami lebih semangat bikin konten-konten terbaru guys. Yuk jaga alam kita supaya bisa subur. Karena alam semakin subur, hidup kita semakin makmur.